Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas tentang aktris film dan penyanyi dangdut legendaris Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah adik dari aktor dan penyanyi rock Indonesia Ahmad Albar. Beliau adalah Camelia Malik. Marilah kita bahas. Camelia Malik salah satu artis senior tanah air yang dikenal serba bisa. Pada tahun 1980-an, wanita yang biasa disapa Mia ini eksis baik sebagai aktris film maupun penyanyi dangdut. Jangan. Lagu Kolak Colek yang dirilis pada 1979 sukses besar dan melambungkan nama Camelia Malik. Macam inilah. Makhluk dari mana sih ini? Adik tiri Ahmad Albar ini bahkan sempat menggelar pertunjukan dangdut di Jepang hingga Amerika Serikat. Sudahlah, anggap saja manusia setengah 12. Belakangan Camelia Malik jarang muncul di layar kaca. Kalau dibiarin terus, dia pasti melonjak. Sudah dong Jim, jangan bikin panas Roni. Namun ia cukup aktif berbagi kegiatannya di akun Instagram. Berikut profil Camelia Malik dirangkum Showbiz. Sabut yuk. Camelia Malik lahir di Jakarta, tanggal 22 April tahun 1955. Thanks ya Jim. Oke Jim, yuk. Pemain film Pacar Ketinggalan Kereta ini Putri Jamaluddin Malik dan Farida Al-Hasni. Dalam dirinya mengalir keturunan Minang, Jawa, Sunda dan Arab. Ini udah keterlaluan. Jangan Ron, sabar. Camelia merupakan saudara tiri Ahmad Albar. Sebelum menikah dengan Jamaluddin, Farida telah memiliki putra, Ahmad Albar. Mau ditaruh di mana? Taruh aja di tanah. Jangan ditaruh seenaknya saja. Darah seni mengalir di keluarga Camelia Malik. Kejahatan tidak selamanya harus dibalas dengan kejahatan. Alah, kuno. Sang ayah, Jamaluddin Malik dikenal sebagai sutradara dan produser film pada era 1970 dan 1980-an. Kejam kali, Bah. Ia bermain film sejak usia 16 tahun. Beberapa film yang dibintanginya adalah Ratna, Gengsi Dong, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Nada-Nada Rindu. Profil Camelia Malik penyanyi dangdut senior yang populer lewat lagu Kolak Colek dan Tari Jaipong. Camelia Malik adalah penyanyi dangdut dan pemain film terkenal pada era 1980-an. Camelia Malik salah satu artis senior tanah air yang dikenal serba bisa. Pada tahun 1980-an, wanita yang biasa disapa Mia ini eksis baik sebagai aktris film maupun penyanyi dangdut. Tahu? Siapa sih gel begini? Lagu Kolak Colek yang dirilis pada 1979 sukses besar dan melambungkan nama Camelia Malik. Main gitar, masih ingat nggak? Adik tiri Ahmad Albar ini bahkan sempat menggelar pertunjukan dangdut di Jepang hingga Amerika Serikat. Tampang si tampang disco. Kelakuan dangdut. Jangan suka menghina orang. Belakangan Camelia Malik jarang muncul di layar kaca. Namun ia cukup aktif berbagi kegiatannya di akun Instagram. Kenapa sih kok sampai benci begitu sama dia? Kamia mau nggak dipentokin gitar? Berikut profil Camelia Malik dirangkum Showbiz Liputan6.com dari berbagai sumber. Kamis, tanggal 2 Juli tahun 2026. Kamia naksir ya? Jangan ngaco. Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Camelia Malik lahir di Jakarta, tanggal 22 April tahun 1955. Pemain film Pacar Ketinggalan Kereta ini Putri Jamaluddin Malik dan Farida Al-Hasni.
Hai Kak Sondang, mimpi apa nih? Ada perlu sedikit. Dalam dirinya mengalir keturunan Minang, Jawa, Sunda dan Arab. Kamelia merupakan saudara tiri Ahmad Albar. Sebelum menikah dengan Jamaluddin, Farida telah memiliki putra, Ahmad Albar. Yang di warung alpukat dulu kan? Iya. Kok masih ingat sih? Darah seni mengalir di keluarga Kamelia Malik. Sang ayah, Jamaluddin Malik dikenal sebagai sutradara dan produser film pada era 1970 dan 1980-an. Ada apa sih? Mia masih suka nyanyi. Masih? Begini Mia. Ia bermain film sejak usia 16 tahun. Beberapa film yang dibintanginya adalah Ratna, Gengsi Dong, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Nada-Nada Rindu. Baru. Menurut feeling saya, suara Mia cocok sekali dengan lagu ini. Pendukung film para perintis kemerdekaan mulai merilis album dangdut pada 1979, Kolak Colek. Kalau memang dipercayakan, saya bersedia. Lagu ini sangat populer pada masanya dan masih kerap dibawakan sejumlah penyanyi hingga sekarang. Ia pernah menggelar pertunjukan live show Kamelia Malik di Shibuya City Hall, Tokyo, Jepang dan di beberapa kota di Amerika Serikat. Jadi, bagaimana kalau pencipta lagu dan penyanyi saling berjabat tangan? Kamelia memiliki ciri khas, membawakan tari jaipong saat manggung. Lagu Kamelia yang populer lainnya adalah Ceplas Ceplos, Segudang Rindu, Wakuncar, hingga Rekayasa Cinta. Pemain film Pacarku Anak Koruptor pernah 3 kali menikah. Pada 1974, ia menikah dengan Fuad Hasan, personel God Bless. Kawan. Siapa yang salah? Fuad meninggal di tahun yang sama. Pada 1977 Kamelia menikah dengan Reynold Panggabean, namun cerai 1989. Kak Ray pernah punya pacar belum? Pada 1989 ia menikah dengan Harry Capri dan bercerai pada 2013. Dari pernikahan dengan Harry, ia dikaruniai 2 anak yaitu Azalia Malika Capri dan Sadam Rizky Capri. Yang pantas jadi orang hutan. Nuk nuk. Walah. Sang legend dangdut Kamelia Malik. Kamelia Malik lahir tanggal 22 April tahun 1955, adalah seorang penyanyi dangdut dan aktris berkebangsaan Indonesia yang berdarah Minangkabau. Kalau memang ya, mau apa? Kok aku disuruh jatuh cinta dengan seniman dangdut? Kali. Ia dijuluki sebagai diva dangdut jaipong. Hal ini karena tari jaipongan menjadi ciri khasnya saat membawakan lagu dangdut. Gengsi. Hargamu tetap 0 besar. Mia juga merupakan adik tiri dari musisi Ahmad Albar karena ibunya Farida Al-Hasni sebelum menikah dengan ayahnya telah memiliki seorang anak dari perkawinannya terdahulu. Berkicau. Bisanya cuma ngoceh saja. Kayak bebek kehabisan Ia cacing. pertama kali merilis single, Kolak Colek, tahun 1970. Yang kayak badut kamu. Tapi yang raja badut, si seniman dangdut. Awal karir, Mia besar dalam lingkungan dunia perfilman. Ayahnya, Jamaluddin Malik, adalah tokoh perfilman Indonesia yang memiliki sebuah perusahaan film. Kamia, lihat culasnya penyanyi dangdut itu. Ada apa sih? Sini deh. Teman-teman ayahnya seperti Asrul Sani, Usmar Ismail, Vivi Yang, dan Citra Dewi, sering berkumpul di rumah ayahnya. Mia mulai bermain film saat usianya baru 16 tahun. Gombal. Begitu itulah kelakuan playboy cap Film kampret. perdana dibintanginya bersama Rahmat Kartolo yaitu Ratna. Kalau dibandingin dia sih, kecil. Biar nanti Ron kenalin deh. Boleh. Karir menyanyi. Awal karir artis berdarah Minang Jawa Sunda Arab ini di bidang tarik suara adalah pada awal 1970 saat suaminya, saat itu, Reynold Panggabean, menawarinya untuk menyanyikan lagu gubahannya, Kolak Colek. Kita balas dia, Ron. Yuk. Lagu perdana Mia sukses besar dan melambungkan namanya pada deretan penyanyi top dangdut lainnya, seperti Rhoma Irama, Muhsin Alatas,
Elvi Sukaesih, Rita Sugiarto, dan Elia Hadam. Temannya mana? Renol. Iya. Kok nggak pernah kelihatan sih? Saat itu, musik dangdut yang kata sebagian orang, musik kampungan, mulai digemari masyarakat termasuk masyarakat Jepang dan Amerika Serikat. Hal itu bisa dibuktikan saat ia tampil dalam acara live show Camelia Malik di Shibuya City Hall, Tokyo, Jepang. Enggak. Nanti mengganggu acaranya. Telah lahir musik baru, teriak histeris pemuda-pemuda Jepang, sambil bergoyang menikmati musik dangdut. Demikian pula di kota San Francisco, Los Angeles, dan New York. Kesuksesan album Kolak Colek memperkukuh posisi Mia sebagai Salam aja penyanyi deh. dangdut. Nah, begitu dong. Salam apa nih? Salam buat tantenya. Bahkan lagu Kolak Colek mendapat penghargaan dari Pusat Penerangan ABRI. Mia pun tampil membawakan lagu tersebut di Istora Senayan, Jakarta. Dia tampil bersama Hetty Koes Endang, Elvi Sukaesih dan beberapa penyanyi yang sudah lebih dahulu terkenal. Nanti aku sampaikan. Yuk Mia, aku pulang dulu. Mia pernah terpilih sebagai biduanita Melayu paling populer tahun 1978 sampai tahun 1981. Duduk deh. Ya. Album-album Mia berikutnya antara lain Raba-Raba, Ceplas Ceplos, Gengsi Dong, Wakuncar, Murah Meriah dan Kolak Colek 2. Album-album tersebut sukses di pasaran, bahkan banyak yang telah difilmkan. To the point sajalah. Selain aktif melatih vokal dan gaya panggung, Mia juga terus belajar di dunia yang pernah ditekuninya, film. Kalau Kak Ray mau mengingat-ingat apa yang telah terjadi dalam kehidupan Kak Ray belakangan ini, akan menjadi jelas. Kemampuan akting Mia berkembang karena bantuan sutradara-sutradara yang mengarahkan film yang dibintanginya, terutama sutradara Nawi Ismail. Dalam perjalanan kariernya, Mia pernah tampil dalam Festival Dunia Melayu Dunia Islam, DMDI, di Pangkal Pinang di penghujung tahun 2003. Soal tante itu? Saya pernah lihat tante itu mengantar Kak Ray pulang. Cukup jelaskan Ia persoalannya? juga telah berkolaborasi dengan banyak musisi dan penyanyi dangdut di antaranya Evita Mala, Iis Dahlia, Rhoma Irama, Ahmad Albar, Muhsin Alatas, Elvi Sukaesih, Rita Sugiarto, dan sebagainya. Saya permisi dulu. Selamat malam. Selamat malam. Mia sempat beberapa kali menciptakan tembang sendiri yang mengantarkannya menerima penghargaan sebagai penulis lagu terbaik versi Anugerah Dangdut TPI 1999. Baik-baik saja, Om. Mas Jack ini mau kenalin sama Kak Mia, supaya Kak Mia bisa belajar lagu-lagu pop. Kehidupan pribadi. Pada tahun 1974, Mia menikah dengan musisi Fuad Hasan, yang adalah mantan suami Fitria, kakak tiri Mia. Namun pernikahannya tak berlangsung lama karena Fuad Hasan meninggal akibat kecelakaan. Duduk. Kita kan belum kenalan. Oh, iya. Nama saya Jack Travolta. Pernikahan beda agama Mia dengan salah seorang pendukung The Mercies, Reynold Panggabean, harus berakhir pada tanggal 2 Maret tahun 1989, setelah bertahan selama 12 tahun. Alasan yang telah memutuskan untuk menceraikan Mia dari Reynold tidak pernah secara eksplisit mengungkapkan selama bertahun-tahun dan memberikan gosip tentang keadaan pasangan. Semalam. Jangan kapok ya. Yora, masuk kapok. Meskipun mereka tidak pernah dikaruniai anak, mereka tetap cukup harmonis sampai pada tahap perpisahan. Sekitar 2 bulan setelah perceraiannya, Mia sudah dipersunting Harry Capri, seorang bintang film. Pernikahan tersebut dilakukan atas saran Rhoma Irama, yang sekaligus menjadi wali hakim dari Mia. Bung Jack. Selamat malam. Pertemuan Harry Capri dengan Mia terjadi saat pembuatan sinetron Rona Rona. Dalam perjalanan pernikahannya dengan Harry Capri, Mia sempat mengalami keguguran saat mengandung anak pertama. Namun akhirnya Tuhan menganugerahkan 2 orang anak kepada mereka. Camelia dan Harry akhirnya bercerai pada 2013 setelah 24 Saya tahun baru dapat menikah. kiriman dari kakak saya yang di Itali. Bung Jack punya kakak di luar negeri. Diskografi, album studio,
Kolak-colek 1979. Raba-raba 1980. Ceplas-ceplos bersama Reynold Panggabean 1981. Satu di Itali, satu di London, satu lagi di... Sayang-sayang bersama Reynold Panggabean 1981. Murah Meriah bersama Reynold Panggabean 1986. Sungguh, menurut Mia, cakep nggak? Lumayan. Kedap-kedip 1992. Potret Diri 1994. Segudang Rindu 1996. Gengsi Dong bersama Reynold Panggabean. Wakuncar, Kolak-colek 2, Rindu Berat 1997. Tapi, kayak John Travolta kan? Persis sekali. Disko Dangdut Rindu Berat 1998. Bulan Pun Berkaca 1999. Tak Salah Lagi 2000. Rekayasa Cinta 2002. Pengagum Cinta Bukan Kekasih Setia 2005. Tapi, John Travolta yang abis digebukin orang sekampung. Sinetron Melodi Cinta 2000. Banyak Jalan Menuju Roma 2020. Banyak Jalan Menuju Roma Tingkat 2 2020. Sentuhan Ilahi 2020. Jadi musik itu harus benar-benar dihayati. Halo, Film-filmnya Camelia Malik. Peran, akting, di tahun, dan juga judul, juga peran dan catatannya di tahun 1971 film yang berjudul Ratna, sebagai Aida, Pendekar Bambu Kuning sebagai Dewi Hijau. Kak Mia, Roni minta maaf soal Mas Jack. Lorong Hitam, 1972 Angkara Murka, 1973 Laki-laki Pilihan sebagai Ratna, 1974 Batas Impian sebagai Farida, Mencari Ayah sebagai Elshe, 1977 Para Perintis Kemerdekaan sebagai Zainab, Omong kosong. Dengar dulu dong Kak Mia. 1979 Kolak-colek sebagai Camelia, 1980 Jangan Coba Raba-raba sebagai Mia, Gengsi Dong sebagai Rita, 1987 Nada-nada Rindu sebagai Mia, 1988 Pacar Ketinggalan Kereta, Kok kamu tahu? Nuri kan teman sekelasnya Roni. Dia pindah dari Medan. 1989 Sumpah Si Pahit Lidah sebagai Ibu Dirut, 1990 Jaka Suara sebagai Fatma, 2007 Bukan Bintang Biasa The Movie, 2016 Pacarku Anak Koruptor. Dasar bulus. Pantas kamu mendadak simpati sama Kak Reynold. Dia cantik. Sudah jam 5. Katanya mau ikut Mami ke supermarket. Capek ah. Roni, Apa yang mau disiram? Airnya juga nggak keluar. Sialan. Non, ada tamu. Siapa, Bi? Nggak tahu, Non. Kak Sondang. halo Mia. Masuk yuk. Begitulah kira-kira. Reynold, memang luar biasa. Musik dangdut, bukan musik pecisan. Ya memang Mia banyak baca tentang Kak Rey di koran-koran. Dia hebat. Mia tahu kenapa dia jadi begitu hebat. Karena Mia. Jangan yang aneh-aneh begitu, Kak Sondang. Betul. Begitulah pembahasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar ketika update-update video dari saya bisa diikutinya dan dinikmatinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.